Oke, silakan moderator hari ini. Untuk moderator hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kakak Pasda, yang kami hormati Kakak peserta. Malam hari ini ada merupakan pertemuan tatap maya kita yang kelima dengan materi pembelajaran 1.1.C3 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu kakak-kakak semua. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Semoga pada malam hari ini kita sehat semua dan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan malam ini dengan lancar. Terus selanjutnya untuk pemateri pada malam hari ini ya seperti biasa kita serahkan kepada Kakak Pasda. Kepada Kakak Pasda, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Kak Ifrah Wadi sebagai moderator pada hari ini atau MC. Baik kakak-kakak, kita langsung saja kakak pada pertemuan kali ini. Mukadimah saya tumpangkan saja kepada Kak Ifrah tadi. Kita jumpa di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Kalau di sub materinya adalah merefleksikan refleksi kakak namanya. Tapi untuk diseminasi ini dirubah menjadi refleksi untuk perubahan paradigma. Refleksi itu adalah kita mereview kakak, mengulang kembali, merenung kembali. Apa yang direfleksikan adalah untuk 1 JP ke depan adalah hasil refleksi kita pada 1.1 modulnya, modul 1.2 dan modul 1.3. Mulai dari orientasi sampai ke framework paradigma, setelah paradigma frameworks dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak tentu sudah membaca modul tersebut, satu. Yang kedua, telah berdiskusi di LMS melewati elaborasi. 3, telah melakukan penguatan pemahaman dengan cara sinkronus atau tatap maya bersama fasilitator. Yang keempat, sudah melakukan refleksi di setiap modul dengan tugas, walaupun ada yang belum membuat tugasnya. Mudah-mudahan setahap demi setahap tugas tersebut terselesaikan. Maka pada hari ini adalah kita merefleksikan semua pemahaman kakak-kakak, pemahaman terhadap refleksi, pemahaman terhadap modul, materi yang sudah kita pelajari menjadi sebuah aktivitas pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk kakak-kakak, saya ingin coba mereview kembali terkait materi kita sebelumnya. Apalagi kemarin saya banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terkait materi. Adakah yang ingin kakak-kakak sampaikan atau hal yang belum mungkin? Oh ya, karena setelah tatap muka terakhir ini kan kita
kembali ke sekolah kakak belajar. Ada temuan baru mungkin atau ada pemikiran baru yang baru muncul mungkin. Silakan kita ambil 10 menit untuk diskusi kakak-kakak terkait materi yang sebelumnya atau ada hal-hal baru. Silakan kakak-kakak. Ada kira-kira? Atau saya pancing dari satu-satunya nih peserta dari PAUD perempuan. Kak Siti kemarin saya tugaskan kuatkan diferensiasi tentang konten, proses dan produk. Nah, ada yang ingin ditanyakan Kak Siti, silakan. Baik Kak Fasil, saya akan mencoba menjawab atau merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan atau saya pahami di modul ini ya. Ternyata pada awalnya saya masih bingung gitu. Gimana ya caranya ini kalau cara penerapannya PJOK untuk di PAUD atau di TK gitu kan. Saya sempat meraba-raba, terus istilah meraba-raba. Jadi setelah saya pahami modul ini dari awal, mungkin dari mulai saya membuat tindakan sebagai guru itu, ternyata selama ini saya masih kurang ya, masih banyak salahnya gitu. Kemudian saya pahamin lagi tentang kemarin pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan ternyata di situ pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas saja pembelajaran seperti biasa. Ternyata PJOK ini bisa juga gitu diterapkan gitu. Saya baca di situ tentang misalnya teknik di sini contoh anak bermain bola gitu kan. Jadi saya sudah mulai paham gitu Kak. Demikian Kak Fasin. Terima kasih Kak Siti. Jadi penguatannya udah semakin kuat ya dari yang kemarin ya. Tidak paham atau meraba-raba, sekarang sudah tidak meraba-raba lagi ya. Ya, insya Allah. Oke, ya Kak Furqan silakan Kak Furqan. Mau menanggapi Kak Siti atau mau mengungkapkan sesuatu? Curhat juga boleh. Unmute, masih unmute. Ya. Silakan. Ya mungkin kurang lebih sama dengan pendapat yang Kak Siti sampaikan, yang mana sebelumnya saya belum mengetahui tentang refleksi diferensiasi. Sekarang saya setelah mempelajari ini saya mengetahui apa itu diferensiasi. Ya. Apa itu diferensiasi bisa dikuatkan lagi atau dijelaskan lagi Kak Furqan? Kak Onga, selamat bergabung. Siap, Kak. Ini layarnya mana nih Kak Onga? Oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan Kak Furqan. Kak Abizar silakan. Kak Abizar silakan. Ya Kak, ini lagi ngecek ada masalah kayaknya laptopnya. Apa masalahnya tuh? Kadang dengar suaranya, kadang enggak ini. Oh gitu. Banyak yang dibuka tak? Cuma 4 Kak. 4. Coba tutup yang lain dulu. Kadang speaknya atau bebannya itu. Ya, ada yang ingin disampaikan Kak Abizar? Atau ingin ditanyakan? Mungkin untuk pembelajaran diferensiasi mungkin saya sedikit sudah memahami Kak. Yang apa yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi
belajar yang beragam dari setiap anak itu, pendekatan kepada peserta didik. Mungkin saya sedikit sudah memahami tentang diferensiasi ini. Salah satunya yang sedikit itu bisa disebutkan biar nanti yang kurangnya kita tambahkan. Ya, salah satunya setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, cara penangkapan yang kita beri setiap peserta didik itu juga berbeda. Jadi kita harus memahami gaya mereka setiap kita memberikan pembelajaran kepada mereka tersebut. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Rizal. Iya. Kak Ifra, silakan Kak Ifra. Ya, jadi gini Kak, pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya di sekolah saya udah mulai saya terapkan setelah pembelajaran ini. Cuman saya masih bingung itu Kak, maksudnya kadang kan anak-anak ini kan punya karakteristik berbeda-beda, ada yang suka melakukan kegiatan, ada yang tidak. Jadi saya bingung mau masuknya seperti apa. Jadi contohnya umpamanya kita hari ini umpamanya setelah materi kita mau ke lapangan. Nanti ada anak-anak itu ada yang nggak mau ke lapangan, terus yang rata-rata sih banyak, tapi ada sebagian kecil anak-anak tuh yang nggak mau ke lapangan. Nah, di sini kan tentu ada pendekatan diferensiasi kita di sini. Jadi saya bingung seperti apa kita ngajak anak-anak tuh, mungkin pencerahannya gitu, Kak Pasda. Baik, terima kasih Kak Ifra. Kak Wajaladi? Oh, kalau masalah diferensiasinya ini di sekolah Kak, udah mulai diterapkan Kak. Ya baru tadi istilahnya. Kan baru kemarin kita pemahaman kan. Jadi tadi udah mulai diterapkan, cuman agak payah Kak. Payahnya itu seperti yang disampaikan Kak Ifra tadi, umumnya yang perempuan itu nggak mau dia ikut gabung dengan laki-laki juga. Ya. Nah, jadi itulah kendala sekarang nih kan. Otomatis orang tuh yang perempuan ini lebih suka main yang lain itu. Ya. Daripada yang yang mau kita ajarkan gitu. Ya. Entah mungkin tadi itu di kelas 2 kan? Ya. Ya anak-anak tuh masih bermain gitu aja kan? Mungkin itu permasalahannya Kak. Baik, terima kasih. Ada lagi Kak Ketua? Cukuplah dulu Kak. Baik, terima kasih Kak Ketua. Kak Onga nyimak dulu ya. Nah, nanti kalau ada nggak apa-apa juga. Ada mau yang tanyakan Kak Onga? Nyimak Kak, lagi nyimak aja dulu. Nyimak aja dulu. Layarnya standby ya. Baik. Ya. Saya coba menjawab, kalau lupa saya tolong ingatkan Kak, karena saya juga melatih ingatan saya nih. Saya nggak catat, saya nggak sengaja hari ini nggak pakai pena, nggak pakai kertas untuk mencatat. Mudah-mudahan saya sanggup juga. Kak Siti, ya luar biasa Kak Siti ya. Tetap saran saya Kak Siti, di dalam diferensiasi ini modulnya ada sebenarnya di LMS belum terkupas. Sumber bacaan manapun yang berbicara diferensiasi sama Kak Siti. Tapi nanti konteksnya adalah di mapel di bidang keilmuan apa. Nah, diferensiasi ini sebenarnya bukan ternyata di PJOK ada Kak Siti. Sebenarnya sangat banyak, sangat multi kandungannya di PJOK diferensiasi. Kenapa? Karena diferensiasi di PJOK itu pembelajarannya melibatkan 3 komponen. 3 sasaran. Pertama, secara kognitifnya terlibat. Yang kedua, secara motoriknya terlibat. Ketiga, secara afektifnya, sikapnya terlibat. Ini kan tujuan pembelajaran sasarannya kan 3 ini kan. Tapi di PJOK, di seni,
di seni itu akan sangat nyata nampaknya. Nah, sangat nampak. Nah, ini mempengaruhi daripada ini sangat dipengaruhi oleh karakter daripada peserta didik tersendiri. Nah, kalau cerita karakter ini kan cerita perkembangan Kak Siti ya. Cerita perkembangan itu berkaitan dengan usia, berkaitan dengan jenis kelamin seperti yang disampaikan oleh Kak Ifra tadi, Kak Jalani, berkaitan dengan hormon, berkaitan dengan hormon. Nah, PJOK atau di Kak Siti nanti larinya adalah ke aktivitas motorik. Nah, bagaimana nanti materi motorik tersebut lebih kepada kontennya, kalau saya bilang kontennya itu seperti yang saya contohkan kemarin, tingkat kemampuan motorik peserta didik Kak Siti mungkin ada yang sudah bisa melempar dengan mengayunkan tangan dari belakang, ada yang baru bisa dari tangannya seperti ini lempar. Nah, maka apa yang dilakukan adalah diferensiasi konten. Nah, seperti apa tekniknya? Atau nanti ada anak yang susah dibuat berkelompok. Dia ada karakter anak ini dia suka individual. Pertanyaannya, akankah kita lakukan pembelajaran secara kelompok sementara karakter anak ini individual? Pernah jumpa di kelasnya Kak Siti anak yang menyendiri-nyendiri saja? Ada ya? Ada. Ada. Diferensiasinya cocoknya apa? Proses. Maka lakukan proses secara berkelompok dan secara individu. Nah, kalau individu bagaimana bentuk gerakannya, bagaimana bentuk latihannya, itu yang diciptakan Kak Siti. Situ diferensiasi. Hasil, contohnya begini, ada anak yang hasilnya asesmen ya kakak ya, dia lebih dominan aktivitas, aktif anak ini Kak Siti. Maka lakukanlah asesmennya dalam bentuk keterampilan motorik. Atau ada nggak jumpa Kak Siti anak itu ngoceh aja, suka dia bercerita? Ada Kak. Ada. Di motorik dia nggak aktif atau kurang aktif. Iya. Iya. Betul. Maka lakukan diferensiasinya di hasil itu, dia mungkin asesmennya atau penilaiannya dengan bercerita. Tuh. Tinggal Kak Siti membuat rubrik penilaiannya bagaimana, bentuk penilaian bercerita. C, itulah yang dimaksud berorientasi pada peserta didik berpihak. Ini anak suka bercerita ini. Nah, kalau asesmennya nanti bercerita. Ini anak suka belajar sendiri, individual. Nggak bisa kita bawa dia kelompok kakak. Hormonnya yang bercerita. Karakternya yang seperti itu. Maka dia melakukan secara individual. Ini ada anak yang kesulitan gerakan. Nggak mungkin juga kita kelompokkan ke kelompok yang gerakannya sudah mahir. Oke Kak Siti ya, untuk sementara itu penguatannya kita kembangkan. Ada mau ditanggapi Kak Siti? Ya. Oke Kak Abizar. Kan lupa saya. Apa tadi Kak Abizar? Belum lulus saya nih. Begini. Ada anak yang bisa waduh ya betul lupa saya Kak Bizar. Coba ulang lagi Kak Bizar. Unmute. Ya. Poinnya saja. Ya, mungkin tadi pembelajaran diferensiasi itu setiap oke, siap. Saya siap. Maaf, saya potong Kak Bizar, saya melatih ingatan saya. Dalam diferensiasi itu apa yang harus diperhatikan kakak-kakak adalah pemetaan yang kita lakukan dahulu. Pemetaan itu mengetahui kemampuan awal peserta didik. Maka apa kemampuan awalnya? Contoh, saya contohkan begini. Mungkin dalam pemetaan kita itu kita lakukan uji coba. Oh, ada anak yang sudah pandai melempar.
Ada yang baru melempar dari tangan lurus sedikit. Ada yang lemparannya sudah kuat, ada yang baru pendek. Itu kemampuan awal. Maka ciptakan latihan berdasarkan kemampuan awal. Kalau anak baru pandai melempar setengah, bagaimana bentuk latihannya? Kalau anak melempar sudah mengayun, berarti latihannya adalah latihan untuk jarak lagi. Kalau anak sudah pandai melempar 2 meter ke depan, apa bentuk latihannya? Itu berdasarkan kemampuan awal. Yang kedua, minat. Minatnya di mana? Sesuaikan dengan minatnya. Ya. Ketiga, karakter gaya belajar. Yang saya bilang tadi Kak Siti, ada yang audio, dia mendengar, maka tampilkan media pembelajaran itu yang banyak dia mendengar. Ada yang visual, dia suka lihat gambar, tontonan, lihat contoh, tampilkan. Ada yang kinestetik, dia suka sambil bercerita, lihat gambar, dia bergerak, tampilkan. Medianya, bagaimana bentuk latihannya, bentuk aktivitasnya, dia bisa melakukan hal itu. Disitulah diferensiasinya. Nanti dikemas dalam bentuk apakah pilihannya nanti proses, pilihannya nanti konten, atau pilihannya nanti produk yang kakak diferensiasikan. Kak Ifra, ya ada dia mau begini, dia mau begitu, gitu ya Kak Ifra ya. Ada anak yang Iya Kak. Iya. Nah, di situ Kak, dia ada yang mau belajar, misalnya ketika permainan bola besar, bola voli, dia maunya bola tangan, dia maunya bola voli. Apa langkahnya? Di awal pembelajaran, disitulah peran kesepakatan kelas. Anak-anak, hari semester ini materi kita dalam kurikulum ini. Ayo, kalau di bola besar apa pilihan kita? Kalau di bola kecil apa pilihan kita? Kesepakatan Kak Ifra. Tanya saya ada dibuat itu ketika di awal masuk? Kesepakatan kelasnya ada Kak, cuman nggak ada sampai pilihan, cuman disampaikan materi kita di ini, terus Ya. Absennya harus sampai sekian gitu aja. Ya. Kak. Kalau sampai umpamanya dari bola besarnya kita pelajaran ini enggak. Ya. Libatkan nanti peserta kelas itu dalam menentukan materi. Sehingga nanti kita bisa tagih komitmen dia terhadap pilihannya. Yang kedua, ada anak perempuan nih panas Pak, ada nih nanti masuk materi kita itu. Malas di luar Pak, di dalam saja. Kan nggak ada salahnya sekali-sekali nanti belajar bola voli dalam kelas Kak Ifra. Nggak ada salahnya kan belajar sepak bola itu perempuan. Oh, panas ya. Ayo kita di bawah pohon sawit umpama. Ya kan? Ini nanti modul 1.4 kakak-kakak, isu-isu sosial. Betul. Nah, makanya jangan kemana-mana, ikuti terus pelatihan diseminasi PKG PJOK ini. Nah, itu masuk saya satu kan? Kakak itu Iya, Kak. Nah, asik dia satu. Iya Kak. Ya, Kak Jalani. Iya, Sudah Kak. dilakukan Kak, tapi ya itulah ya semuanya kita sekali melangkah itu tak langsung sampai kakak. Sekali berbuat tuh langsung jadi berhasil tak. Melakukan pertama itu baru coba-coba namanya Kak Jalani. Nah, jangankan hasil yang kita lakukan ini benar atau salah, belum, masih setengah-setengah, baru mencoba gitu namanya. Artinya apa? Butuh proses. Lakukan, refleksikan, lakukan, refleksikan, lakukan, refleksikan buat RPL. Itu dia. Oke Kak Jalani ya, jangan, kata kunci dari saya, jangan takut mencoba kakak. Iya. Nah, coba terus. Banyak masalah yang muncul, pasti masalah itulah nanti yang menjadi penguatan pengetahuan kakak. Itu yang direfleksikan dan kita lakukan tindak lanjutnya RTL. Maka ini di luar alur kakak ya, saya selalu berkreasi di luar alur karena ini berkaitan dengan kompetensi kita. Setiap masuk silakan kakak. Ada permasalahan yang timbul ketika menerapkan, kalau perlu
buat daftar pertanyaan, nanti kita diskusikan. Ini dia. Jadi Kak jalani, Kak, kami udah cobakan Kak, tapi anak-anak tak mau. Bagus, anak-anak tak mau. Kalau langsung mau dia itu, tuh pakai remote ke Kakak mungkin. Ya, jadi ketika dia tak mau, timbulkan pertanyaan pemantik. Kenapa peserta didik tidak mau melakukan ini? Timbul dia refleksinya lagi. Oh, cek satu-satu. Apa yang dilakukan, bagaimana cara pelaksananya, bagaimana cara pemberian informasinya, medianya, instruksinya. Banyak yang mau kita apakan Kak jalani. Sangat bagus. Cobakan terus. Oke, Kak. Ya. Terus Kak, mau sedikit lagi nih Kak. Ya. Untuk anak yang dia kan ada 1 atau 2 orang itu Kak. Dia keluar dia nggak mau. Diajak di dalam dia pun bingung gitu kan. Ya. Nggak memperhatikan, terus macam mana mengatasinya itu Kak? Macam mananya Kak jalani, kuasai karakter belajar peserta didik. Ada 3. 1, ketahui kemampuan awalnya. Yang kedua, ketahui minatnya. Yang ketiga, ketahui cara belajarnya seperti apa. Nah, ini syarat sebuah diferensiasi itu kita lakukan diagnosa awal namanya. Pemetaan, saya lebih senang menggunakan kata pemetaan. Ini anak ini karakternya apa sih? Gaya belajarnya. Nah, gampang saja caranya. Oke, ajak dia bercerita tentang materi. Kalau kencang dia bercerita secara logika aja Kak jalani, oh berarti ini anak audio nih. Nah, dia suka mendengar. Nah, yang kedua visual. Coba lihatkan gambar-gambar. Kan kita jarang menggunakan gambar-gambar ya, media-media atau video lihatkan. Atau bisa kita lihat nanti minatnya di mana. Atau nanti kita lihat kemampuan awalnya seperti apa. Nah, nanti setelah modul 1.4 sampai 1.6 baru seperti yang Kak Siti tadi. Terjadi Kak Ifra, terjadi pilihan pada materi bola besarnya bola voli, pembelajaran passing. Anak tak mau belajar passing atau anak tak bisa, bagaimana? Itu coba diferensiasi konten itu Kakak kuasai intratas dan intertas. Ada di sana. Nah, saya nggak mau bercerita terlalu lebar tentang intratas dan intertas, tapi itu jawabannya. Silakan Kakak baca dulu. Pentahapan namanya di sana. Ada 2 materi yang dilakukan secara bersamaan, tingkat kesulitannya sama. Ada 1 materi yang dilakukan tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Ini intratas dan intertas nanti jawabannya Kakak. Silakan Kakak baca dulu. Oke ya, kita masuk, nanti di akhir kita diskusi juga. Selamat bergabung Kak Idal, silakan tampilkan gambarnya. Baik Kakak, kita masuk kepada tujuan utama daripada materi ini. Tadi saya sudah menyinggung bahwa aktivitas kita hari ini adalah merefleksikan refleksi modul 1.2, 1.2 dan 1.3. Kesepakatan kita hari ini yang saya prioritaskan Kakak agar menyalakan kamera ketika kita melakukan pembelajaran. Yang kedua, silakan raise hand untuk aktif dalam bertanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini Kakak secara umum memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif dibuat di sini ya. Capaian akhir pembelajaran, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari ataupun guru PAUD. Refleksi ini kakak-kakak bersikap reflektif ini bukan tugas guru PJOK saja, tapi tugas semua guru atau pendidik. Bahkan kalau kita bilang di setiap aktivitas keseharian kita harus melakukan refleksi juga. Jadi refleksi ini adalah bagian aktivitas kehidupan kakak-kakak. Hanya saja kita belum tahu, oh ini loh yang refleksi.
Tujuan pembelajaran capaian khusus kita kakak setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Jadi kalau kakak-kakak sudah mengetahui model-model refleksi dan sudah terbiasa menuliskannya, maka merefleksikan aktivitas itu menjadi sesuatu hal yang mudah kakak dan menjadi kebiasaan jadinya. Ya, oke. Nah, sekarang kakak aktivitas kita adalah tujuan dari sesi ini adalah menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Di mana kakak-kakak lakukan? Di modul 1.1, di modul 1.2, dan di modul 1.3. Kan ada refleksi yang sudah, saya lihat sudah ada beberapa orang yang kirim. Nah, agenda kita hari ini kakak-kakak adalah dua saja, analisis tulisan refleksi. Nanti kita lakukan selama 25 menit kakak-kakak dan berbagi hasil. Artinya kita diskusi 20 menit nanti kakak. Oke? Ada pertanyaan kakak? Silakan sampai di situ. Lanjut? Oke, lanjut kata Kak Siti. Yang lain? Kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Kalau lanjut tuliskan jempol, Kak Ifra. Oke. Maaf Kak, saya masih terkendala. Apa kendalanya Kak Idal? Dua pertanyaan Kak Idal nih. Kendala satu, kendalanya apa? Yang kedua, Kak Desinya kemana? Sebab absen kita berjalan. Kalau tak hadir lebih dari 2, sayang Kak Idal. Oh, tombol suara sama kamera nggak aktif. Solusinya Kak Idal minta bantuan operator di sekolah. Tak bantuan. Ada yang harus di-refresh di laptopnya. Segera ya Kak Idal ya. Nah, pertanyaan kedua belum dijawab. Kak Desinya kemana? Oke, saya enak nih karena ngomongnya Kak Siti karena satu aliran semuanya. Kalau guru PJOK itu langsung dia Kak Siti. Nggak bisa dia bayang-bayang. Nggak nyentuh dia kalau kiasan tuh. Langsung saya. Nah, enak. Nah, jadi jangan kaget Kak Siti ya. Ini baru ini jumpa fasil yang tensinya naik mulu ya. Enggak. Sebenarnya kebiasaan kami ini seperti ini. Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Oke, kakak. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Ini akan saya tampilkan terus. Pertanyaan ini sudah saya buat di Google Dokumen kakak. Ya. Analisis, apa yang dianalisis adalah hasil refleksi kakak-kakak di modul 1.1, di modul 1.2, dan di modul 1.3. Artinya kakak-kakak menganalisis kembali refleksi kakak-kakak, hasil refleksi. Bagaimana cara merefleksinya? Kakak-kakak dipandu dengan pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sudah saya buat di Google Doc. Linknya ada di WAG. Silakan buka kakak-kakak. Saya juga akan buka. Oh, sampai 5 baru pertanyaannya. Saya buat tambah 1 lagi nanti.
Saya tampilkanlah dulu. Mana dia? WAG. Ini dia kakak. Nampak? Dia. Oke. Ini pertanyaan pertama, nama kakak buat, tentukan di mana posisi kakak dan jawab pertanyaan ini. Ya. Ini nanti silakan kakak-kakak berdiskusi terkait pemahaman pertanyaan dan arahnya kemana di dalam grup ini. Saya akan tinggalkan kakak-kakak selama 25 menit. Tinggal itu maksudnya saya nggak bersuara. Silakan. Oke, ada pertanyaan yang kelima. Saya akan buat pertanyaan yang kelima, yang keenam. Oke, saya klik dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan kakak? Oh, siapa tuh? Bisa aktif kameranya. Siapa yang nggak aktif kameranya? Oke. Ini pertanyaan nomor 6. Udah muncul kakak ya, saya buat tabelnya. Salah saya. Oke. Oke. Dah, cukup 6. Bagaimana seharusnya? Oke. Silakan kakak-kakak boleh berdiskusi. Tentukan di nomor urut berapa nomor kakak-kakak dan silakan buat kakak. Waktu di jam saya jam 8, berarti nanti selesainya 8.25 kakak. Ada pertanyaan silakan raise hand. Di mana mau dibikin ini kak? Nggak jumpa saya nih kak.
Oh, mati. Ya, silakan ya dibuat kayak gitu. Boleh kakak sambil minum atau makan cemilan boleh. Karena saya mau makan cemilan nih, izin kakak ya. Untuk bahan silakan kakak buka refleksi kakak masing-masing. Kan masih ada filenya kan? Kayak lihat di chat ada link saya bagikan. Nah, buka chatnya Kak Idal. Kak Desi juga buat ya. Iya, iya. Ah, Masya Allah.
Oke, baik Kak Idal, saya kirim ulang. Wah. Tuh Kak Idal, udah muncul. Oke, selamat bergabung. Sama-sama Kak Idal, Kak Rici. Selamat bergabung. Ini langsung nih Kak Rici. Saya kirim nih linknya, buka link nih Kak Rici. Silakan kerjakan. Hmm.
Oke, sampai nomor 4 ya kakak-kakak. Oke lah, kita tambah lagi waktu. 2 kali perpanjangan waktu 10 menit nih. Ternyata ada juga. Masih aman Kak Ketua? Aman kakak, aman. Aman ya. Ngopi, boleh ngopi Kak Ketua, silakan. Iya Kak. Sekarang kita ngopi tetap maya aja dulu di luring, nanti kita baru kopi darat. Atur aja waktunya Kak. Kapan ke apa? Pendalian pun bisa, ke rokan pun bisa nanti. Bulan besok tanggal 13 enggak salah saya, kita tetap muka tuh kakak-kakak 1 minggu. Saya kalau enggak salah tempatnya di Ujung Batu besok tuh. Iya Kak. Udah diinformasikan ke saya tempatnya di Ujung Batu. Izin Kak, mau bertanya Kak. Silakan, silakan. Untuk soal nomor 4 itu kurang paham bahasanya Kak. Entah yang mana sih Kak. Iya, Nomor 4. iya Kak. Ini maksudnya dalam kita menulis refleksi Ya. itu atau mungkin kita di dalam belajar modul ini Kak? Ya, dalam menulis kan kakak sudah melakukan 3 kali penulisan refleksi kan? 2 kali ya? 2 kali. kali. Nah, seharusnya nih di refleksi itu kan ada refleksi model Bolton, Gibbs, ada topi. Nah, Iya Kak. menurut Kak Jalani nih, bagaimana kan Kak Jalani sudah mempraktekkan itu. Iya Kak. Nah, kira-kira sudah baik tak penulisannya? Ya kan? Iya Kak. Apa yang Kak Jalani rasakan? Misalnya kalau ada kelemahan atau gitu. Nah, dalam membuat ini kan banyak nih kan, ada yang tampilkan gambar, warna, background segala macam. Nah, dalam membuat refleksi itu apa keterampilan apa yang dibutuhkan tuh Kak Jalani untuk bisa menulis? Iya Kak. Itu maksudnya. Ini nih pemetaan juga ini. Apa kendala-kendala kakak? Mungkin Kak Jalani kurang mahir, kurang lancar mengetik, atau belum bisa menggunakan aplikasi Canva segala macam sehingga menulisnya di Google saja. Ada saya lihat belum ada ya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Makanya saat ini izin kakak targetnya selesai ini agar kita terbiasa dengan aplikasi sambil belajar kita. Terima kasih kakak-kakak nih yang sudah menulis. Alhamdulillah. Nih luar biasa nih jawabannya. Mantap Kak Desi, Kak Idal mantap nih punya, walaupun berdua membuatnya isi jawabannya berbeda nih. Ya, ini berartinya sesuai nih dengan apa yang dirasakan nih pemikirannya. Oke, sudah ada yang masuk modul 6.
Oke kakak-kakak silahkan di stop dulu. Nanti catatan dituntaskan ya kakak-kakak ya. Nanti saya cek siapa yang apa, bagaimana apanya, tuntaskan karena ini pemetaan bagi saya. Nanti sejauh mana kemampuan kakak nanti dalam membuat uh, refleksi. Kita masuk kakak-kakak ke selanjutnya. Ini berhubung waktu. Kita masuk ke mana dia tadi? Oh, ini dia. Ya, ini dia. Masuk kakak. Oh ya. Ayo, mana dia? Nah, coba stop dulu yang main nak, terganggu jaringan saya nak. Oke, Kak, silakan berefleksi. Maaf saya menggunakan yang lain karena terganggu mic saya. Berisiko kalau saya perbaiki nanti bisa mati. Silakan siapa yang mau berbagi duluan kakak-kakak dari apa yang sudah ditulis? Atau begini, gimana rasanya kakak menulis? Ada yang bisa mengungkapkan perasaannya kakak ketika menulis di Google Doc? Oke, bantu jawab. Menulis refleksi mungkin baru sekarang baru tahu kalau ada apa namanya cara menulis refleksi. Jadi perasaannya sekarang agak menguras pikiran Kak. Cukup Kak. Terima kasih Kak Ricci, agak terkuras ya pikiran.
Yang lain silakan. Silakan Kak Desi. Mic-nya belum tuh Kak Desi. Ya, silakan. Kak Idal pakai Desi. Yang lain boleh silakan. Satu lagi. Oke, kalau cukup. Memang Kak Ricci ketika kita menulis itu kakak-kakak kan memudahkan apa yang berpikir, apa yang kita rasakan menjadi sebuah tulisan. Pertanyaan yang muncul itu sebagai pemandu untuk kakak-kakak bisa mengeluarkan hasil pemikirannya. Memang mengulas. Nah, itulah salah satu kebiasaan keterampilan yang harus kita miliki, yaitu literasi. Kebiasaan menulis, bercerita. Nah, hasil kakak pernah dengar literasi kan? Inilah kemampuan Literasi taunya pas Gimana? lagi ada ANBK aja Kak taunya. Ada literasi, Iya. numerasi. Iya. Selama ini kita hanya tahu literasi dan numerasi. Nah, seperti apa bentuk praktek literasi? Nah, inilah salah satunya. Literasi itu kan kemampuan untuk menceritakan dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, pembelajaran literasi tentunya dibekali dulu dengan gurunya mampu melakukan literasi. Baru bisa kita menerapkan ke anak-anak. Yang kedua adalah critical thinking. Bagaimana kakak mengeluarkan sebuah ide terkait apa yang dilihat, apa yang dianalisa. Ini pertanyaan pemantik tadi adalah untuk memancing kakak berpikir. Pernah dengar kata-kata pemantik? Kakak pertanyaan pemantik. Nah, inilah dia pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemandu. Nah, sehingga nanti kakak dalam melayani pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, salah satu yang kita timbulkan kakak adalah critical thinking-nya, peningkatan literasi peserta didik. Bagaimana caranya? Ini salah satu contoh. Kebiasaan kita kan tulis di papan tulis atau didiktekan KKN. Wajar peserta didik merasa jenuh dan bosan. Nah, pembelajaran hari ini memberikan pengalaman bagi kita, dengan kemajuan IT atau pemanfaatan aset media bisa kita gunakan untuk penulisan sebuah tugas atau refleksi. Yang kedua, bagaimana caranya? Ada pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pemantik. Silakan kakak terapkan di pembelajaran pada sekolah kakak masing-masing. Sekarang siapa yang ingin bercerita nih kakak terkait apa yang sudah kakak tulis tadi? Mari berbagi refleksi. Silakan kakak. Tak ada?
Oke, kalau tak ada, kita cukupkan saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kakak Pasda. Itu tadi penyampaian dari Kakak Pasda. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Pasda bermanfaat buat kita semua dan menjadi sebuah pembelajaran buat kita untuk kita terapkan di tempat kita dan sekolah kita masing-masing. Nah, mungkin demikian pertemuan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua, mungkin ada lagi penyampaian atau pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada terutama sekali kepada Kak Pasda yang telah menyampaikan materi, dan itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk perubahan yang di masa yang akan datang, sekarang dan masa yang akan datang, dan seterusnya. Dan terima kasih juga kepada moderator yang telah membuka dan mengakhiri acara kita, pertemuan kita ini. Selanjutnya di sini saya menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kita kan sudah dibagikan jadwal, jadi otomatis kita mengikuti jadwal itulah. Jadi jam 7 kita mulai Zoom, kita mulai pertemuan. Jadi 15 menit sebelum itu ataupun 10 menit menjelang jam dibukanya jadwal pertemuan kita, ya saya mengharapkan, ini bukan saya memandai-mandai, bukan. Ini demi untuk kepentingan kita bersama. Jadi saya harapkan untuk kedepannya kita bisa lebih awal agar waktu kita tidak molor. Ini selama ini udah beberapa kali pertemuan ini kita janji jam 7, kadang mulai jam setengah 8. Jadi akhirnya kita pun selesai setengah jam berikutnya. Seharusnya jam 9 kita sudah siap. Akhirnya jam setengah 10 ataupun jam 10 kita baru selesai. Jadi istilahnya kita telat dalam pembelajaran. Jadi untuk kedepannya untuk sama-sama kita pahami agar dapat kita tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk moderator pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 ya, itu jadwalnya Kak Desi kayaknya itu. Seperti yang kita sampaikan kemarin, yang di grup ada itu jadwal moderator kita. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu Kak Desi. Atau boleh juga Kak Idal, karena di pertemuan pertama kemarin tuh digantikan Pak Rahmat Sabri. Jadi bisa dimasukkan lagi Pak Idal nanti, atau Kak Desi, terserah lah. Ya, untuk pemahaman kita bersama saja. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.